Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong itu perbuatan baik dan mulia. Seringkali orang yang ditolong merasa senang dan bahagia ketika diberikan pertolongan. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa menolong itu baik dan mulia, sebab orang yang menolong adalah mereka yang mau meringankan beban yang dipikul oleh orang lain dan mau berbagi kebahagiaan. Inilah spirit ta'awun. Bahkan Al-Quran pun menganjurkan agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat di atas memuat perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita perhatikan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar saling bersinergi dalam berbuat kebajikan dan takwa. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita agar tidak saling bersinergi dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Profesor Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kebajikan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Dan ketakwaan adalah segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi maupun ukhrawi. Inilah yang harus kita kolaborasikan secara bersama-sama, yaitu saling bersinergi dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, bukan malah sebaliknya. Ayat di atas harus kita jadikan sebagai prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sabda Nabi ini pun sebenarnya mendorong kita agar melakukan kebajikan. Nah, mereka yang melakukan kebajikan inilah yang berupaya memberdayakan dirinya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jika kita belum bisa menebar kemanfaatan, maka setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Inilah akhlak utama yang harus kita tegakkan dalam hidup bermasyarakat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran juga mengingatkan agar kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148, Fastabiqul khairat. Oleh sebab itu, kebaikan itu harus disemarakkan, sehingga orang yang menyaksikan pun akan ikut terdorong untuk berkolaborasi dalam kebaikan tersebut. Tapi satu hal yang harus kita jaga dalam berbuat baik ini, yaitu niat. Jangan sampai terselip perasaan riya atau semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain atas kebaikan yang kita lakukan. Berbuat baiklah secara tulus, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kebajikan itu cakupannya sangat luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat di atas memberikan rincian mengenai macam-macam kebajikan itu. Berdasarkan rincian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa kebajikan itu memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek iman, Islam, dan ihsan. Pertama, aspek iman. Berdasarkan ayat di atas, yang termasuk kebajikan dalam aspek iman antara lain beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kedua, aspek Islam. Berdasarkan ayat di atas, yang termasuk kebajikan dalam aspek Islam antara lain mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ketiga, aspek ihsan. Berdasarkan ayat di atas, yang termasuk kebajikan dalam aspek ihsan antara lain memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Kalau kita memperhatikan aspek iman dan Islam, lebih cenderung kaitannya dengan hablum minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada aspek ihsan lebih cenderung kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Oleh sebab itu, dalam aspek ihsan, karena kaitannya dengan konteks kehidupan sosial, maka disitulah spirit ta'awun itu sangat digalakkan. Meskipun kadangkala dalam hablum minallah juga membutuhkan spirit ta'awun. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, spirit ta'awun dalam konteks hablum minan nas ini akan mendorong kita untuk saling menjalin dan menjaga ukhuwah, tali persaudaraan antar sesama manusia, saling memelihara toleransi antar umat beragama, saling bersikap baik kepada tetangga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lainnya. Spirit ta'awun mendidik kita menjadi manusia yang memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, kita semestinya memiliki kepekaan nurani yang tinggi, sebab manusia tanpa hati nurani tidak ubahnya seperti binatang, bahkan bisa lebih parah dari itu. Spirit ta'awun ini juga selaras dengan perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa
Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, iman yang benar akan menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita terhadap sesama. Orang yang mencintai saudaranya tidak mungkin membiarkan atau menelantarkan saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan darinya. Dengan demikian, iman dan cinta melahirkan spirit ta'awun terhadap sesama. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ragu berbuat baik. Yakinlah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surah Ar-Rahman ayat 60. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkolaborasi dalam kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.